Kalau suwun jogeman ninggal berjanji, karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm, sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Sayyid berjanji ini yang ngarang berjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduro, orang itu nggak boleh meninggalkan berjanji, karena kitab madaih yang mamluah bil ilmi itu berjanji. Tapi yang isek itu simtuduro, ya. Tapi yang tua itu berjanji. Makanya alhamdulillah kita mbok piro kadar itu dibaca semua. Wa ba'dulan sa'use hamdalah sholawat. Fa aqulu mongko matur sapa ingsun, ngucap sapa ingsun. Wa tekanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sayyiduna, iku bendoro kita, tuan kita, pemimpin kita, rupane Muhammad, gini ku Muhammad bin Abdillah. Terus kanjeng Nabi niku gadah bapak kandung jenenge Abdullah bin Abdul Muthalib kang dadi putrane Abdul Muthalib. Wasmuhu utawi jenenge Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi. Iku Syaibatul Hamdi. Jadi Syaibah maknane wanen, beruban, hamdun pujian. Jadi orang di masyhur beliau lahir itu mulai kecil ada 1-2 uban dan perilakunya selalu terpuji. Terus orang Arab dari apa Syaibatul Hamdi, orang yang mulai kecil bijak dan selalu membaca apa tahmid, selain perilakunya juga terpuji. Humidat dan puji apa khisaluhu, humidat dan puji apa khisaluhu, pira-pira tingkai Nabi atau perilakunya Nabi asaniyatu kang dhuwur. Khisaluhu apa pira-pira perilakunya Abdul Muthalib, apa khisaluhu pira-pira perilakunya Abdul Muthalib asaniyatu kang dhuwur. Berarti Muhammad bin Abdillah napa bin Abdul Muthalib. Terus bin Hashim utawi Abdul Muthalib iku putrane Hashim. Wasmuhu te jenenge Hashim iku utai asmane Hashim iku Amr bin Abdi Manaf. Ini iku Amr bin Abdi Manaf. Wasmuhu te arane Abdi Manaf wal Mughirah iku Mughirah. Alladzi kang yuntama kang den nisbatno apa lirtika udhure nasab mergo liulyahu krana dhuwure utawa ketinggian margane Mughirah utawi sinten Abdi Manaf. Terus niki pun pinten Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Hashim bin Abdi Manaf. Ibnu Qusayyin kang utawi Abdu Manaf putrane Qusayyin. Wasmuhu ta arane Qusay iku Mujammi'un, niku jenenge Mujammi'. Terus Qusay piyambak niku gelar karena sering pergi jauh nggih. Qusayyin maknane sesuatu sing napa jauh. Sumya den arane sapa Qusay bi Qusayyin kelan Qusay li taqasihi krana adohe Qusay. Maksudnya menjauhi Qusay fi biladi Qudu'at al-Qasiyah, fi biladi Qudu'at ing dalam daerah Qudu'ah al-Qasiyah kang banget aduhe. Ila an adat maka yen to balekno, ila an adat maka yen to balekno ing Qusayyin sapa Allah taala ilal harami maring tanah haram al muhtarami kang den mulyana. Fahama himahu mongko jaga sapa Allah taala himahu ing kehormatane tanah haram. Ibnu Kilabin, ya, sing harokati ibni jembatan apa-apa, tapi mestinya itu rofas dan rofa aku dua Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah. Sajane guys, dan tentu rofa karena Muhammad bin Abdillah. Jadi misalnya wonten sing harokati jar niku, gitu apa-apa secara Arab bisa dibenarkan, tapi paling doif niku jenenge Arab tabaiyah terus dianggap anut ngarepe. Tapi mestinya Muhammad ibnu Abdillah, ibnu Abdul Muthalib. Normalnya semuanya rofa, kita nak harokati jar gitu nopo-nopo. Ibni Kilabin kang putrane Kilab. Wasmuhu te jenenge Kilab. Jadi Kilab piyambak niku gelar karena sering berkelana pemburuan. Pemburuane niku nglibatno anjing niku diarani napa? Kilab. Tapi asmane piyambak napa? Hakim. Namanya itu Hakim bin Murrah. Jenenge Kilab niku Hakim bin Murrah iku Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyin bin Ghalib bin Fihr. Ini sing terakhir Fihr. Wasmuhu utawi asmani Fihr iku Quraisyun, iku Quraisy.
Terus nasab Quraisy niku berakhir teng Fihr, yang mulai pertama gada nama Quraisy niku sinten? Fihr. Wa ilaihi lan maring Fihr utawa maring Quraisy tunsabu den nisbatno apa albutunu pira-pira napa asli manane weteng, asli pira-pira marga ya, albutunu pira-pira marga al Quraisyatu kang bangsa Quraisy. Bon niku titik. Wa ma fauqahu kinaniyun, wa mau te perkara fauqahu kang sak dhuwure sinten wau Fihr iku kinaniyun iku Bani Kinanah. Kama kodin perkara jaraha kang condong ilahi maring ma sapa al katsir wong akeh ulama akeh wartado lan ridani sapa kasir ing ma. Ibni Malikin kang dadi putrane Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah wa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong. Wa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong. Ahda kang ngekei hadiah sapa man, ngekei hadiah albudna ing unta sing agung utawa sing gedhe ilar rihabil haramiyati maring pelataran tanah haram. Karena tentu penyembelihan unta itu di pelataran masjid. Jadi di sana mbah-mbah Nabi itu yang Ilyas niku awaluman ahdal budna ilar rihabil haramiyah, orang yang mentradisikan memberi hadiah unta-unta besar untuk dikorbankan untuk disembelih di ar-rihabil haramiyah. Wasumi alan den rungokno diperdengarkan atau diperdengarkan visul bihi ing dalam guri ing dalam iga wekase iki kuna mane sulbun iki iga wekase sinten Ilyas apa sapa an-nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dados dari punggungnya sinten Ilyas niku Nabi pernah didengar ya Nabi Muhammad diperdengarkan dakaro ingkang nyebut sapa Nabi nyebut Allah ing Allah taala walabbalan napa nyembadaniannya. Ketika itu dia dengar bahwa Nabi menyebut Allah sekaligus Nabi ngendikan teng Allah labbaik Allahumma labbaik, artinya Nabi adalah orang yang siap melaksanakan perintah Allah. Jadi napa walabbahu napa walabbahu dzakara ingkang eling sapa Nabi utawa nyebut sapa Nabi Allah taala ing Allah taala walabba lan maca talbiyah sapa Nabi ing Allah. Maksudnya maca talbiyah napa komitmen sami'na wa ata'na, selalu nurut sama pangeran istilah napa walabba. Ibni Mudhar Tor Ilyasu putrane Mudhar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Terus wonten wa hadza utawi iki ku silkun iku mata rantai. Wa hadza utawi iki ku silkun iku mata rantai. Nazumat ingkang ngurut-ngurutno faraidahu ing ijen-ijene asilku apa bana nusunnati, apa pira-pira tangan-tangan penane sunnah. Banan manane driji, napa? Driji kados tengene napa? Ayah sabul insanu alan najma'il ghamah terus bala qadirina ala an nusawiya napa banana. Dadi banan mana napa? Napa jenenge driji utawi napa? Jari-jari. Mulane nak teng karangan-karangan misalnya kata babi bananihi Mbah Mun itu kata babi bananihi napa? Namanya apa? Dengan jemarinya napa? Wa hadza utawi iki ku silkun iku urutan nasab utawa untean nasab. Nazomat ingkang napa ngrangkai nggih, nazam anane sesuatu sing dirangkai. Mulane organisasi bahasa Arab nizamiyah, sesuatu yang tersusun secara tertib sini apa nizam napa nizam, sesuatu yang tertib. Mulane nazaman darani nazaman karena tertib. Misalnya mem yo mem kabeh ro kabeh. Lah nasar itu sesuatu yang digelar begitu saja. Mali ane nazaman napa nasar. Jadi kalau nazaman itu tertib, kalau nasar itu tidak apa tertib. Nazomat engkang ngurut-ngurutno. Minat tengene tiba mboten usah tasdid iki. Sajane nggih bener usah tasdid. Mengko nazoman niku pun napa? Pun mutaati binafsi. Nazomat engkang tertibno utawa kang ngurut-ngurutno faraidahu ing ijen-ijene silkun apa bana nusunnati. Apa pena-penane sunnah asaniyati kang luhur.
muntiten wa rafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan usyari wa rafuhu tawi ngangkat nasabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti ngangkat dengan makna menyebut sekian nama-nama. Bisa ulang lagi ya, menyampaikan nasabe Nabi dengan menyebut nama setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim. Ilal khalili maring khalil rupane Ibrahim iku amsaka, iku menahan diri, manane ngeker anhu sangking rafu ilal khalil Ibrahim, anhu anir rafi ilal khalil Ibrahim sapa asyari'u apa kanjeng Nabi sing gawe syariat, wa abalan menolak sapa syari' hu ing arrafa ilal khalil Ibrahim. Jadi intinya setelah Adnan itu kalau nggak ngertos nasabi Adnan udah satu sampai Ibrahim, tapi itu tidak muktamad, tidak maksudnya ada kepastian kalau Adnan itu putune Nabi sinten Ibrahim, cuma fulan bin fulan ini tidak ada kepastian, tapi mesti tok Ibrahim. Ini apa warafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan usyari wa Adnanu utawi Sayyid Adnan, wa Adnan utai Sayyid Adnan bila roibin kelan tanpa kemamangan, wa Adnan utai Sayyid Adnan bila roibin kelan tanpa kemamangan, inda dzawil ulumi menurut wong-wong sing duweni ilmu, an nasabiyati kang bangsa nasab iku mesti ila dzabihi Ismaila, iku tumeka maring wong kang den sembelih rupane Ismaila Ismail, nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan. Terus setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim itu fulan bin fulannya tidak terdata, tidak terdata secara nama loh ya, secara nama, tapi ada kepastian kalau Adnan pasti zuriyah Nabi Ismail. Yaiku nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan wa muntama hulan dadi nggon luhure Adnan. Intima iku puncak, jadi intama itu maknanya nisbat, puncak di nisbat none Adnan adalah dok Nabi sinten Ismail. Fa'adzim mongko duh banget agung, fa'adzim mongko duh banget agung apa bihi ikilah nasab, atau fa'adzim bih mongko duh. Ini maknanya pun buatan fi'il amr tapi mun sigot ta'ajub no, sigot fa'adzim bihi tuh betapa agungnya. Wong Arab nak kawok itu menene azim bih niku wis boten sadi maknane pokoke sifat-sifat napa ta'ajub atau sigot min akdin saking untean napa untean kalung utawi nggih ta'allaqat kang dadi saling terkait atau saling teruntai, saling tersusun apa kawakibu pira-pira bintange idun ad-duriyatu kang bangsa jumlorot, kang bangsa duri, bangsa mutiara. Wakefalan iku hale kaya apa la ora mengkene kawakibu duriyah, bagaimana tidak toh wasayyidul akramu utawi sayyid Mesti saya itu bendoro al-akramu kang banget mulyane rupanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wasitatuhu iku dadi lantarane napa kanjeng Nabi. Wasitatuhu iku dadi wasitoe, dadi mata rantaine an-nabiyul akram al-muntaqatu kang niku asline tak niku napa ka al-muntaqatu kang den pilih napa al-muntaqatu kang den pilih. Terus rungokno ya. Jadi problem utama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal umiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan, minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita, karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf.
Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok mau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Barjanji ini namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi Nabi wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya Nabi-Nabi Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak, berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'alah Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyah sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijawab pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah itu darani makom Ibrahim, ini batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah, apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan duriannya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zuriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan nabi. Bukan karena Allah itu asobiah, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapaknya soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katoan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapaknya Nabi, dihormati katoan cekak main gaple, kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Nah kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Komona kiai maklar tambah oleh, soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, biadanya spesial. Sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus zuriyatam ba'duha. Kalau kiai boleh, komona maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini, yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji, karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isyek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbok piro kadar itu dibaca semua. Meskipun nggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab
tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah karena mulai kecil berubah. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Berubah. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil berarti Syaibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iku apa budakku?" Nah, sehingga Syaibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Syaibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Iku diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Jadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Syaibah, nama Syaibat, makanya wasmuhu Syaibatul Hamd. Makanya kalau rasa iskal, bayar Nabi ini sini kilap maknanya asura ngono, lem mikir jenenge itu hakim, ya namanya. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing, karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Mau coba langsung bawa mana kilap, asu. Oh kasus oh kasus. Makanya itu hebatnya Imam Berjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham no? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat, kenapa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat, bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya, alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya, saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, nggak masalah. Selama ini klaimnya orang tahu Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu nggak ada kata Muhammad, ya tentu nggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, no? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu nggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A beri si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah,
hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititipno si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha matasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumya bil Quran ya li'annahu makruh, karena dibaca, maka sumya Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis, artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf. Kenapa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Langsung beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi Nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artifak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau dzurriyyahnya Ibrahim itu ada di Mekah? Terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat menghentikan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini, karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah, disebut min dzurriyyati, apa? Terus Ibrahim menghentikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubah niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten, itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubah bolak-balik. Andai kan enggak rubah bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir, zaman Umar ya rubah karena tadi
Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain, ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung, kan mesti kegerojok air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada tuh, pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya, mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam ya karena logikanya gampang secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat tapi tetap ada nilai rasionalitasnya nilai karena Ka'bah itu di cekungan terbawah maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu, maksudnya normali sumberan neng cekungan, kan ora lucu. Banyak milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap ada ajro ala matrotil adat atau ala mutorotil adat, sesuatu dibikin itu sesuai adat.